Saudara-saudara sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Saudara-saudara, sahabat IP rahimakumullah, pada kesempatan Tadarus Ekonomi Islam kali ini kita akan mengambil tema yang cukup menarik, yaitu uang elektronik syariah. Uang elektronik syariah atau uang elektronik sudah sering dipakai di era kontemporer ini. Ada e-tol, kemudian kalau di Gojek ada GoPay dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian salah satu contoh uang elektronik yang dipakai pada era kontemporer ini. Maka kemudian Islam datang untuk memberikan gambaran bagaimana penggunaan uang elektronik berbasis syariah atau yang kita kenal dengan uang elektronik syariah. Atau bahasa saya adalah an-nuqud al-elektronikiyah asy-syariah. Nah, itu bisa disebut seperti itu. Saudara-saudara sekalian, ada dua akad pokok yang mendasari atau yang biasa dipakai dalam uang elektronik syariah, yaitu akad wadiah dan akad qard. Maka landasannya sebenarnya umum. Kalau kita lihat dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW, tidak ada yang spesifik membahas uang elektronik, itu nggak mungkin ada. Tetapi uang elektronik syariah itu berbasis akad wadiah dan akad qard. Wadiah adalah titipan, qard adalah utang. Kalau berbicara wadiah, itu adalah berbicara amanah. Jadi menitip itu adalah memberikan amanah kepada orang yang dititipi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi menitipkan sesuatu itu juga memberikan amanah kepada orang lain. Maka seharusnya orang yang dititipi juga amanah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, Al-Maidah ayat 1. Hei orang-orang yang beriman, tatkala kamu itu melakukan akad tertentu, maka tunaikanlah akad-akad itu. Jadi kalau kita diberikan amanah berupa titipan, maka kemudian tunaikanlah amanah itu, akad-akad itu. Anak itu adalah titipan Allah kepada orang tua. Ketika kita itu menitipkan sepeda motor di tempat penitipan, itu adalah kita memberikan amanah kepada orang lain. Ketika kita menitipkan kendaraan di suatu tempat, kita menitipkan amanah kepada orang lain. Ketika kita itu menitipkan anak di tetangga, maka kita memberikan amanah kepada orang lain. Disitulah ada unsur ta'awun, tolong menolong satu sama lain. Dan ketika orang itu diberikan amanah, diberikan mandat untuk ya 1-2 jam sementara waktu untuk mengemban amanah itu, maka hendaklah tunaikan amanah tersebut. Dan tunaikanlah janji-janji itu ketika kita sudah sanggup untuk untuk memegang amanah itu, maka kita harus menunaikan janji kita, jangan kita ingkari ya. Saudara-saudara sekalian, kemudian akad yang kedua yang sering dipakai di dalam uang elektronik adalah utang piutang. Ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah secara umum juga telah memberikan pedoman terkait hal itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ila ajalin musamman faktub. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu itu melakukan transaksi utang piutang, di antaranya adalah qard tadi, ila ajalin musamman faktub, maka hendaklah ditulis. Ini
anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, boleh kita itu melakukan akad qard utang piutang, tetapi harus ada hitam di atas putih sehingga nanti tidak ada dusta di antara kita. Jadi itu landasan utama uang elektronik syariah itu sebenarnya kalau menurut pandangan ekonomi syariah adalah berdasarkan akad wadiah atau bisa memakai akad qard. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat IPI rahimakumullah yang berbahagia. Kemudian kita akan membahas bagaimana ketentuan akad uang elektronik syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ya. Yang pertama, ya, akad antara penerbit. Jadi uang elektronik syariah itu ada pihak penerbit dan ada pihak pemegang uang elektronik. Antara penerbit dengan pemegang uang elektronik atau pengguna uang elektronik itu adalah menurut pandangan syariah akadnya tadi wadiah atau akad qard. Akad titipan atau bisa memakai akad qard atau utang. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadiah, maka berlaku ketentuan akad wadiah sebagaimana berikut ini. Yang pertama adalah jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil dan digunakan oleh pemegang kapan saja. Jadi kalau kita itu sudah top up atau mengisi uang elektronik itu, karena itu bersifat titipan, maka kapanpun kita gunakan itu harus bisa. Jadi kalau pakai e-tol itu kita gesek kartunya, saat itu pun harus bisa transaksi. Jangan ada istilah sistem ngadat dan uangnya nggak ada, ini berarti tidak sesuai dengan pandangan ekonomi Islam. Ya. Jumlah nominal uang elektronik itu yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan atau dalam hal ini mungkin penerbit yang ada ya, atau penerima titipan, kecuali atas izin pemegang kartu ya. Jadi kalau kebetulan pemegang kartunya ini saya sudah ngisi uang elektronik sekian juta atau sekian ratus juta misalkan, dan dalam jangka waktu sekian tidak saya pakai, silahkan kalau mau dipakai untuk transaksi yang lain, yang penting nanti dalam waktu sekian itu akan saya gunakan kemudian, itu boleh kalau ada izin ya. Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan itu berubah menjadi akad qard. Jadi kalau semula itu menitip tapi kemudian digunakan oleh penerbit ya, maka kemudian dari titipan itu berubah menjadi akad qard atau akad utang. Bukan menitip lagi, karena sudah dipakai uangnya baru dipakai, maka kemudian menjadi tanggungan yang memakai. Maka beralih dari akad wadiah titipan menjadi akad qard atau pinjaman atau utang, dan menjadi tanggung jawab mutlak orang yang berhutang atau dalam hal ini adalah penerbit tadi ya. Dalam uang elektronik tentunya ada otoritas yang mengatur ini, maka otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu tersebut. Jadi tidak boleh sembarangan, harus ada aturan-aturannya sehingga ketika ada waktu untuk pemakaian harus tidak ada gangguan dan lain sebagainya ya. Dalam penggunaan dana titipan tadi yang beralih menjadi dana qard itu tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah itu. Ini saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara uang elektronik berbasis akad wadiah.
Kemudian uang elektronik berbasis akad qard, maka berlaku ketentuan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah nominal uang elektronik itu bersifat hutang yang dapat diambil. Jadi walaupun hutang ya, itu dapat diambil dan digunakan oleh pemegang kartu atau uang elektronik tersebut kapan saja. Ya. Karena ini bukan sifatnya tabungan, tetapi pada dasarnya adalah sifatnya wadiah, titipan atau utang. Ya. Ketika digunakan oleh penerbit, maka dapat diinvestasikan uang tersebut untuk investasi yang dibenarkan oleh syariah. Ya. Namanya utang, itu berarti yang harus dikembalikan adalah pokok utangnya. Kalau diinvestasikan, ketika ada hasil maka tidak berkewajiban untuk memberikan bagi hasil. Ini karena qard. Dalam Islam itu qard itu hanya satu kata, yaitu qardul hasan. Jadi memberikan utang atau pinjaman cuma-cuma tanpa ada kembalian apapun. Beda kalau akadnya mudharabah, musyarakah dan lain sebagainya. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. Jadi kalau dihutang maka harus ada kesepakatan kapan harus dikembalikan. Jadi itu dua akad utama dalam uang elektronik syariah, itu ada wadiah dan ada qard, yaitu ada titipan dan juga bisa pakai akad utang atau pinjamannya. Saudara-saudara sekalian, kemudian ada berbagai pihak yang terkait, tidak hanya penerbit dan pemegang kartu atau pemegang uang elektronik, tetapi dalam penyelenggaraan uang elektronik itu ada berbagai pihak. Misalkan ada pedagang, ada penyelenggara clearing, dan lain sebagainya. Maka sebenarnya ada beberapa akad yang bisa dipakai untuk berinteraksi dengan pedagang, berinteraksi dengan penyelenggara clearing dan sebagainya. Bisa pakai akad ijarah, bisa pakai akad ju'alah. Apa itu ju'alah? Ju'alah adalah memberikan janji untuk memberikan reward atau penghargaan ketika berprestasi, itu namanya ju'alah ya. Misalkan penyelenggara clearing itu dalam melakukan transaksi dan dia itu dalam membantu penerbit dan juga pemegang kartu atau uang elektronik itu berprestasi, maka dia akan mendapatkan penghargaan ya. Penghargaan boleh terutama dari penerbit uang elektronik tersebut. Itu namanya ju'alah. Atau akad wakalah bil ujrah juga bisa dipakai dalam penyelenggaraan uang elektronik ya. Jadi ini sangat fleksibel saudara-saudara sekalian. Ketika kita berbicara uang elektronik, intinya akad dasarnya itu ada dua, yaitu akad wadiah dan akad qard. Dan kemudian bisa diperlunak dan diperluas dengan akad-akad yang lain ketika berhubungan dengan berbagai macam pihak. Yang terpenting tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip Islam. Jadi itu gambaran uang elektronik syariah yang selama ini telah dipraktekkan dalam era kontemporer ini. Apakah harus dinamakan syariah? Tidak. Yang penting mekanismenya adalah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak terjatuh kepada transaksi bunga, sehingga nanti itu akan keluar dari prinsip-prinsip syariah. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan uang elektronik syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.